Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Farah Framendrawan. Di sini saya akan menjelaskan putusan saya dan akan mempresentasikan yang dengan judul Anatomi Kegagalan Litigasi Administrasi, Implikasi Hukum, dan secara implikasi hukum ketiadaan legal standing dan fatalitas kedaluarsa. Analisis putusan PT UN nomor 9 tahun 2025 PT UN Bandar Lampung. Kita mulai dari slide yang pertama. Paradoks keadilan, penggugat yang berhak namun kalah sepenuhnya. Jadi dalam kasus ini ada dua fakta. Yang pertama, terdapat fakta moral, yaitu di sini adalah penggugat Poniran HS memiliki keluhan yang sah. Ia diberhentikan secara sepihak dari jabatan kepala desa saat sengketa jabatan kepala desa sengketa Ijaya belum memiliki kekuatan hukum yang cukup atau inrah. Dan kemudian ada fakta putusan. Gugatan ditolak sepenuhnya oleh hakim dengan status akhir, yakni niet on van Velkran atau NO, atau gugatan tersebut tidak diterima. Jalan waktunya kasus dan sengketa dapat dijelaskan di sini dengan pemisahan akar masalah dan ranting administrasi. Dengan akar masalah yaitu objek induk. Jadi pada jalannya putusan ini pada 4 Oktober tahun 2022 keluar surat keputusan pemberhentian kepala desa tahun 2022 dengan fakta bahwa penggugat ini diam dan melewati batas 90 hari untuk melakukan perlawanan untuk gugatan. Poniran HS ini tidak melakukan gerakan legal sama sekali dalam menangani SK pemberhentiannya, dan karena SK tersebut dibiarkan selama 90 hari, jadi secara hukum SK dinilai sah. Kemudian terdapat ranting administrasi atau objek turunan dari objek induk, yakni penetapan masa jabatan baru untuk kepala desa pada tanggal 28 Juni tahun 2024, yang konsekuensinya berlaku pada Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024. Jadi kasusnya di sini Poniran HS ini keliru dan salah gugatan, atau dia mengalami fatal analisis dalam litigasi, di mana Poniran ini menembakkan gugatan kepada SK24 bukan kepada SK22 yang memberhentikannya. Jadi secara legal standing menghilangkan kedudukan dia secara hukum dan secara hubungan kausalitas. Menyerang ranting baik dan mengabaikan akar. Jadi yang dialami oleh Poniran HS adalah error in objecto. Definisi strategi yang keliru seperti yang saya tadi sudah jelaskan, penggugat itu menggugat SK tahun 2024 yang adalah sebuah order in objecto atau kesalahpahaman penentuan objek, di mana SK 2024 itu hanya sekedar instrumen turunan atau basicking untuk menyesuaikan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 8 tahun sesuai dengan UU Desa. SK ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penggugat. Jadi secara legal standing Poniran HS ini tidak memiliki hubungan kausalitas dengan apa yang ia gugat. Sedangkan SK yang seharusnya dia gugat, yaitu pada SK pemberhentian tahun 2022, itu diabaikan. Oleh karena itu, dalam putusan ini kegagalannya untuk mencapai keadilan yang substansif itu dimulai dari kehancuran legal standing, di mana yang pertama SK tahun 2002 diabaikan selama 90 hari. Akibatnya secara hukum SK dinilai sah. Kemudian ada presumptio isua causa, SK 2002 otomatis mendapat perlindungan hukum mutlak, dianggap sah dan tidak mengikat sesuai dengan karena tidak digugat selama 90 hari. Kemudian ada pemutusan kausalitas, hubungan sebab akibat antara hak keperdataan penggugat dan jabatan itu terputus permanen secara de jure. Dan terakhir, hilangnya legal standing. Tanpa hubungan kausalitas, penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya SK turunan di tahun 2024. Jadi gugatan berujung NO. Doktrin presumptio is iuste causa adalah tameng stabilitas dari administrasi. Secara filosofis hukum ya, PT UN beroperasi untuk menjaga legal certainty atau kepastian hukum. Tindakan pemerintah tidak bisa dilumpuhkan selamanya oleh ancaman gugatan. Oleh karena itu terciptalah mekanisme tenggat waktu 90 hari. Jadi tenggat waktu 90 hari adalah stabilitas antara kepastian hukum dan keadilan substansif, di mana selama 90 hari
terduga dapat mengumumkan atau melawan keputusan pemerintahan untuk diadukan dalam peradilan atau dilitigasikan. Dan di sini ada fakta moral dan fakta dari hukum acaranya. Secara keadaan substansif atau Grenzkeit, pihak diberhentikan sepihak dan prematur. Sengketa ijazah paket B belum inirah van Quest di Mahkamah Agung, dan tindakan bupati mencederai asas kecermatan atau AUPB. Kepastian prosedural terdapat limitasi 90 hari sepenuhnya terlampaui, salah menetapkan objek sengketa seperti tadi yang dijelaskan, error in objecto, dan kemudian hakim PT UN terikat mutlak pada kompetensi formil. Jadi hal utama dalam kasus ini adalah kegagalannya strategi litigasi dengan alasan rendahnya literasi litigasi. Dari awal permasalahan dan keputusan yang terbuat, Pengadilan HS mengambil seluruh arah yang salah, dia ambil semua. Akibatnya strategi litigasi tidak tersusun rapi dan menghasilkan hasil yang tidak sesuai harapan. Selanjutnya ada rekonstruksi dasolen atau yang sebenarnya atau jalur ideal yang harusnya dilewatkan. Harusnya yang dilakukan oleh Pengadilan HS pada tahun 2022 adalah tindakan cepat untuk melakukan upaya administratif kepada SK pemberhentian 4 Oktober 2022 yang diterimanya. Kemudian patuh dengan tenggat waktu, daftarkan gugatan pembatalan SK ke Induk PT UN sebelum batas 50 hari habis. Dan kemudian ajukan instrumen penangguhan daya laku keputusan atau skorsing secara bersamaan. Skorsing itu sendiri adalah senjata administratif didasarkan pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan fungsinya adalah sebagai permohonan untuk membekukan atau menunda daya laku SK karena adanya urgensi menunggu keputusan inrah dari MA terkait ijazah. Dampak kemenangan jika dikabulkan, tergugat bupati lumpuh secara hukum dan tidak bisa melantik kepala desa baru. Status quo penggugat terjaga hingga kebenaran material terbukti murni di pengadilan. Sintesis membuka gerbang prosedural peradilan tata usaha negara. Untuk benar-benar membuka gerbang prosedural yang benar lah dan secara acara kasus PT UN berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah presisi objek, membidik akar keputusan induk yang melahirkan kerugian nyata, fokus dalam apa yang berkaitan dengan yang terlibat untuk segera dieksekusi dan tidak salah memilih objek sengketa. Kunci kedua, kepatuhan waktu, bergerak cepat sebelum batas 90 hari, memicu presumptio iuste causa atau secara hukum keputusan dinilai sah karena tidak ada gugatan dalam batas 190 hari. Dan kemudian untuk kunci ketiga, bukti kausalitas, memastikan rantai sebab akibat antara keputusan dan kerugian hak keperdataan tidak pernah terputus. Selanjutnya, cetak biru perbaikan penegakan hukum tata usaha negara. Bagi pencari keadilan atau advokasi, jangan serang produk turunan, patuhi limitasi waktu secara ketat, dan selalu memanfaatkan instrumen yang sudah diberikan dari Undang-Undang PT UN, yaitu skorsing untuk melindungi status quo dan membekukan keputusan untuk sementara selama menunggu data-data yang relevan. Bagi pejabat daerah atau bupati, kedepankan asas kecermatan atau AUPB. Jangan gunakan praduga keabsahan sebagai tameng untuk melakukan eksekusi prematur saat perkara hukum lain belum inrak. Dan terakhir, untuk majelis hakim atau PT UN, optimalisasi tahapan dismissal proses. Hakim wajib tampil sebagai active rector yang menasihati penggugat awam agar terhindar dari jebakan umum dalam putusan PT UN, yaitu biasanya adalah error in objecto atau habisnya waktu untuk gugatan. Dari yang kita pahami dari kasus ini adalah kebenaran membutuhkan kebenaran yang tepat. Jika hanya berpatuh kepada kebenaran yang nyata, yang fakta, itu belum tentu secara hukum benar itu beneran fakta. Oleh karena itu, untuk mencapai kebenaran yang substansif, kita butuh kebenaran yang tepat atau kebenaran hukum yang tepat. Substansi kebenaran hanya dapat diperiksa, diuji, dan dimenangi apabila advokasi hukum melakukan
apabila advokasi hukum dilakukan secara tepat sasaran, cepat merespon waktu, dan terarah secara prosedural, dan dari semua proses acara yang berjalan dengan baik dan sesuai fakta kasus, maka hasil yang diberikan pun juga substansif dan mencapai kedua hal paling penting dalam PT UN, yaitu adalah keadilan substansif dan juga kepastian hukum bagi keputusan yang sudah dikeluarkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang kasus saya. Saya Farel Farmandrawan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.